Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ira Hidayati selaku dosen pengembangan diri dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Wahid sebagai coach pada kelas pelatihan ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Beyond Confidence, Self-Esteem sebagai kekuatan dalam diri. Oke, langsung saja. Self-esteem merupakan aspek penting dalam psikologi karena berpengaruh besar terhadap perilaku individu. Setiap orang menginginkan penghargaan diri yang positif agar merasa dihargai, berhasil, dan berguna bagi orang lain. Meskipun memiliki kekurangan fisik atau psikis, pembentukan harga diri adalah proses berkesinambungan yang dipengaruhi oleh pengalaman dan perlakuan dari lingkungan, terutama selama masa kanak-kanak hingga dewasa. Self-esteem atau harga diri menurut berbagai jurnal psikologi adalah evaluasi atau penilaian individu terhadap dirinya sendiri yang dapat bersifat positif maupun negatif. Rosenberg tahun 1965 mendefinisikan self-esteem sebagai evaluasi positif atau negatif terhadap diri sendiri. Atau dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang dan menilai dirinya secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu aspek-aspek dalam self-esteem. Aspek menurut Bethel Marjohan 1997, yang pertama itu adalah general self-esteem, perasaan keseluruhan terhadap harga diri dan kepercayaan diri, hasil dari pengalaman masa lalu dan persepsi nilai diri. Yang kedua, yaitu social self-esteem, persepsi individu terhadap kualitas hubungan dengan orang lain dan kemampuan berinteraksi secara sosial. Yang ketiga, yaitu personal self-esteem, cara individu melihat dan menilai dirinya sendiri berkaitan erat dengan self-image. Selanjutnya yaitu ada teori dan tokoh self-esteem. Maurice Rosenberg pada tahun 1965 mendefinisikan self-esteem sebagai evaluasi positif atau negatif terhadap diri sendiri atau self, yang merupakan elemen penting dalam pembentukan konsep diri seseorang. Ia menekankan dua faktor utama dalam pembentukan self-esteem, yaitu reflected appraisals atau penilaian yang diterima dari orang lain, dan social comparisons atau perbandingan sosial dengan orang lain. Self-esteem yang tinggi berhubungan dengan resiliensi, inisiatif, dan perasaan puas. Sementara self-esteem rendah dikaitkan dengan resiko depresi, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku kekerasan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem. Yang pertama, faktor lingkungan sosial. Teman sebaya dan lingkungan pergaulan, status sosial, dan relasi, lalu keluarga. Yang kedua, faktor individu dan perkembangan. Pengalaman masa kecil, bakat dan prestasi, perasaan malu dan kesepian. Tips untuk meningkatkan self-esteem. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, memiliki tujuan hidup. Yang keempat, jalin relasi yang positif. Yang kelima, psikoedukasi.
pengalaman pribadi saya yaitu presentasi di depan umum. Dulu, saya sangat takut berbicara di depan banyak orang. Suatu hari, saya diberi tanggung jawab untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok di kelas. Awalnya saya ragu dan ingin menolak, tapi saya putuskan untuk mencoba. Saya mempersiapkan materi dengan baik, berlatih di depan cermin, dan meminta dukungan teman dekat. Saat hari presentasi tiba, meski gugup, saya berhasil menyampaikannya dengan lancar. Teman-teman dan dosen memberikan apresiasi terhadap saya. Hasilnya, saya merasa bangga, percaya diri saya naik, dan sejak saat itu, saya lebih berani mengambil tantangan yang serupa. Baiklah, selanjutnya adalah hasil penelitian. Dalam jurnal Faktor Protektif dan Faktor Resiko yang mempengaruhi self-esteem pada remaja dengan disleksia pada tahun 2023, karya Cornelius Axel Wijenarko, itu terdapat relasi keluarga dan pola asuh sangat berpengaruh terhadap self-esteem remaja dengan disleksia. Yang kedua, dalam jurnal Self-Esteem dan Prestasi Akademik sebagai prediktor subjektif well-being remaja awal tahun 2015, karya Masnida Khairot. Prestasi akademik tidak berpengaruh signifikan terhadap subjektif well-being jika dikombinasikan dengan self-esteem. Yang ketiga, dalam jurnal Pengaruh Suportif Terapi dalam Meningkatkan Self-Esteem tahun 2020, karya Irene Sofia Dorothea Lepa. Suportif terapi efektif meningkatkan self-esteem pada remaja yang mengalami trauma keluarga dan sosial. Yang terakhir adalah dalam jurnal Harga Diri atau Self-Esteem Terancam dan Perilaku Menghindar tahun 2015, karya Willis Sri Sayekti. Ancaman terhadap self-esteem menyebabkan prasangka dan perilaku menghindar terhadap kelompok minoritas. Baiklah, kesimpulannya, self-esteem adalah penilaian subjektif individu terhadap dirinya yang tercermin dalam sikap positif atau negatif. Lalu, faktor lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan perkembangan self-esteem seseorang. Aspeknya meliputi general self-esteem, social self-esteem, dan personal self-esteem. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kelas pelatihan self-esteem pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.